Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali kami hadir kembali di hadapan Anda dalam program Dialog Khusus tentunya untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Tentunya seperti biasa kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan untuk membahas satu topik yang sayang sekali jika Anda lewatkan untuk dialog kita kali ini ya. Pemirsa, untuk dialog kita siang hari ini kita mengambil atau mengusung tema kupas tuntas tentang RUPS tahunan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40/2007 dan Permenkum Nomor 49/2025. Dan tentunya pemirsa Batam TV, kalau kita berbicara tentang RUPS tahunan ya, ini adalah merupakan salah satu kewajiban yang sangat penting dalam tata kelola perseroan terbatas. Dan tentunya dengan seiringnya hadirnya ketentuan terbaru melalui Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, tentunya setiap pelaku usaha, direksi, komisaris, dan pemegang saham hingga praktisi hukum ya, itu perlu memahami mekanisme penyelenggara RUPS tahunan ini secara tepat. Gitu. Nah, untuk itu kali ini kita sudah menghadirkan di tengah kita untuk narasumber yang akan menjelaskan semuanya tentang tema kita kali ini, kupas tuntas tentang RUPS tahunan. Kita sudah kehadiran Bapak Hermin ya, yang akan siap menjelaskan. Langsung saja kita menyapa beliau. Selamat siang Pak Hermin. Siang Mas Putra. Apa kabar Pak? Luar biasa, alhamdulillah. Luar biasa. Tentunya kita mengucapkan selamat datang di studio Batam TV Pak. Iya, dan terima kasih dengan meluangkan waktunya dengan kesibukannya di luar sana. Iya. Kita quick question nih Pak ya, sebelum kita menuju ke tema kita tentang kesibukan Bapak di luar sana apa saja nih Pak? Ya saat ini karena agak santai ya, terutama setelah di bulan Juli ini mungkin lebih agak slow down untuk aktivitas karena anak-anak kan semua lagi pada libur. Betul. Jadi kegiatan di sekolah pun saat ini ya hanya kita mempersiapkan untuk MPLS anak-anak. Jadi untuk sekolahan ya sekarang posisi agak santai deh, termasuk tim pengajar-pengajar kita. Oke. Karena santai itu Bapak bisa hadir di sini ya Pak. Terima kasih ya Masya Allah. Ya, baik Pak Hermin, Ya, kita menghadirkan Bapak untuk membahas secara tuntas ya Pak ya mengenai RUPS tahunan. Baik. Sesuai dengan undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi, ada Undang-Undang Nomor 40/2007 dan Permenkum Nomor 49/2025. Kita perkenalan dulu atau memahami dulu nih Pak, sebenarnya RUPS tahunan itu apa? Baik. Jadi terima kasih loh ya Mas Putra, terus untuk sama jajaran dari Batam TV ya, kami bangga hari ini dihadirkan ya sebagai narasumber di usia yang cukup muda, tapi saya diundang. Ya mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan dapat diambil daripada konklusinya itu seperti apa. Betul. Jadi Mas Putra, perlu kita sama-sama ketahui sebelumnya, jadi perseroan terbatas atau yang kita sering dengar itu PT itu kan diatur tuh, kalau secara regulasinya itu kan diatur di Undang-Undang 40 tahun 2007. Betul. Ya. Jadi sebenarnya RUPS tahunan ini bukan sesuatu yang baru. Oke, ini bukan produk yang baru ya, Mas Putra, bukan produk yang baru, melainkan memang di Undang-Undang Perseroan Terbatas itu sudah diatur sebelumnya di pasal 66 terkait penyampaian laporan tahunan dan laporan keuangan itu ke untuk dilaksanakan sama direksi itu. Kemudian waktu itu diatur lebih khusus di Permenkum ya. Nomor 21 tahun 2021 ya. Jadi di sana itu sudah diatur di kedua kalau secara hierarki sudah diatur secara terstruktur. Namun karena seiring perkembangan
era ya. Jadi kan kalau kita melihat sekarang dinamika ekonomi itu sekarang secara geopolitik juga sudah sangat cepat ya, sudah cepat. Jadi dipandang perlu adanya penyesuaian dengan dinamika yang saat ini. Makanya melalui pemerintahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, melalui Kementerian Hukum diresmikanlah ya Permenkum nomor 49 tahun 2025 itu 2025 yang disahkan pada tanggal 15 Desember 2025. Nah, pertanyaan yang akan muncul di publik adalah lantas apa, ya kan? Apa sih yang menjadi pembeda dari RUPS tahunan yang sebelumnya dengan RUPS tahunan yang setelah diberlakukan Permenkum nomor 49 tahun 2025 ya. Jadi untuk Mas Putra mengetahui, jadi di Permenkum nomor 21 tahun 2021 baik di anggaran dasar PT kita juga itu memang tidak diatur secara khusus. Maksudnya RUPS tahunan ini apakah mesti diaktakan atau apakah ada sanksi begitu ya? Jadi di itu tuh nggak ada, ya nggak ada. Nah sehingga kerap di lapangan atau di masyarakat yang beredar itu kebanyakan RUPS tahunan itu seringkali terabaikan, iya. Kedua seringkali dibuat tapi masih berbentuk bawah tangan atau internal aja, karena memang tidak diharuskan dibuat dalam bentuk akte otentik atau akte notaril itu sendiri. Nah, dengan adanya produk Permenkum yang baru ini yang nomor 49 nomor 2025 secara tidak langsung diaturlah secara eksplisit diatur secara eksplisit bahwa seluruh perusahaan yang berbentuk badan hukum PT itu wajib membuat laporan tahunan ini dan laporan keuangannya untuk diaktekan dalam bentuk akte notaril, gitu. Baik, artinya ada perbedaan nih Pak ya dengan tahun sebelumnya sampai sekarang. Tapi artinya kalau saatnya kita sudah berbicara tentang sesuai dengan Undang-Undang 40/2007, sebenarnya sudah ada dari dulu. Yes. Nah, untuk yang sekarang ini, yang mendasari ketika kita memang harus melaporkan melalui notaris itu apa sebenarnya Pak? Jadi tujuan Kementerian Hukum menerbitkan Permenkum nomor 49 tahun 2025 ini yang jelas yaitu ingin memastikan bahwa semua PT itu tertib akan administrasi. Kan gitu. Iya. Karena namanya kita penyampaian laporan tahunan atau laporan keuangan itu kan sudah memang diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu sendiri. Hanya seringkali terabaikan kan gitu. Jadi kita juga melihat ya saat ini Mas Putra banyak sekali pelaku usaha yang datang dari luar negeri itu yang berbondong-bondong investasi di Indonesia terutama di Kepulauan Riau itu sendiri. Ya mungkin ada data center ya atau sebagainya lah ya. Sehingga dengan adanya Permenkum ini kita juga salah satu bisa menunjukkan kepada investor yang di luar bahwa kita tertib akan administrasi dari perusahaan kita. Makanya ada namanya good corporate governance. Jadi artinya secara akuntabilitasnya, tertib administrasinya, itulah kenapa Permenkum nomor 49 itu diberlakukan sehingga memacu para direksi, komisaris dan para pemegang saham untuk lebih disiplin dalam hal menyampaikan laporan tahunan ini. Jadi aturannya tidak berubah seperti yang sebelumnya juga. Jadi setiap perusahaan yang berbentuk badan hukum PT itu diberi waktu paling lambat 6 bulan untuk menyampaikan kepada Kementerian Hukum. Melalui mana Mas Putra? Melalui sistem administrasi badan hukum atau kita kenal SABH. Jadi diberilah waktu tenggang 6 bulan setelah tutup buku. Misalnya 2025 Desember tutup buku. Jadi pemerintah itu memberi waktu jeda 6 bulan lamanya
kepada para pelaku usaha untuk menyampaikan laporan tahunan dan keuangan itu sendiri untuk menjadi pengawasan daripada Kementerian Hukum itu. Oke, artinya yang dijelaskan oleh Pak Herman tadi, kalau dulu ya masih kelihatan simpel saja Pak untuk melaporkan, tapi kalau sekarang memang ada perubahan sedikit, yaitu dengan melalui Permenkum dan notaris, gitu ya. Nah, selain itu apa saja Pak Herman untuk perubahan atau penyesuaian yang penting ini yang perlu dipahami oleh pemirsa Batam TV juga setelah berlakunya Permenkum nomor 49 tahun 2025 ini Pak Herman? Baik. Jadi gini, kalau melanjutin apa yang ditanya Mas Putra, ya kita mesti tahu dulu dong. Sebenarnya targetnya siapa sih yang harus menyampaikan laporan tahunan, kan gitu ya? Siapa sih? Nah, di sini kita boleh bagi beberapa kriteria. Jadi setiap badan hukum yang berbentuk PT, ya, itu wajib menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangannya, ya. Nah, tapi ada beberapa yang menjadi catatan kita adalah, jadi di PT kita ini di Indonesia kan kita ada terbagi seperti PT tertutup, PT terbuka atau PT perorangan yang termasuk pada PT tertutup ya. Jadi ada PT persekutuan modal sama PT perorangan. Nah, untuk ini semua wajib sifatnya untuk menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangannya. Ya, yang harus kita concern di sini adalah ada perusahaan tertentu, Mas Putra, yang manakala ketika dia ingin melakukan laporan tahunan atau laporan keuangannya, dia wajib diaudit terlebih dahulu sama akuntan publik. Jadi tidak serta-merta saya siapkan neraca saya misalnya ya, kita punya PT Batam TV misalnya, saya cukup hanya siapkan neraca, saya jumpai notaris, saya kumpulkan direksi komisaris pemegang saham, kita langsung lanjutkan. Misalnya dia tidak seperti serta-merta itu. Ada beberapa prosesnya juga ya. Iya, ada beberapa perusahaan yang menjadi catatan untuk kita semua adalah ada beberapa PT yang wajib sebelum dia menghadap itu diaudit dulu laporan keuangannya. Semua atau memang PT tertentu? PT tertentu. Yang pertama, Mas Putra, yang perlu kita notice yaitu PT yang mana dia memiliki omset ya, atau aset yang di atas 50 miliar. Nah, itu catatan pertama nih untuk kita semua. Jadi untuk perusahaan-perusahaan atau PT-PT yang modal asetnya dan dia punya omset yang lebih dari 50 miliar, maka laporan keuangannya itu mesti diaudit dulu sama akuntan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan yang dia menghimpun dana masyarakat. Itu maksudnya seperti apa itu? Contoh, BPR, Bank Perekonomian Rakyat, ya, karena dia kan menerima store nih dari masyarakat nih, dia mengumpul dananya, menghimpun dananya, maka dia wajib, perusahaan yang bergerak di bidang ini wajib diaudit dulu sama akuntan publik. Seperti bank juga demikian, ya. Itu kedua yang harus kita catat. Ketiga, sudah jelas seperti perusahaan terbuka, PT terbuka, ya. Nah, itu akan kita audit melalui akuntan publik karena apa? Karena ada tercatat pada Bursa Efek Indonesia, BEI, begitu. Dan keempat itu adalah perusahaan-perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Jadi ada 4 kategori, ya, perusahaan yang sebelum dia menghadap ke notaris, ya, dia wajib diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik. Setelah itu rampung, baru neracanya, ya, laba ruginya, laba yang mau ditahan, termasuk mungkin ada pembagian dividen, itu baru akan diaktekan dalam akte otentik atau notaril, begitu Mas Putra. Dari penjelasan oleh Pak Herman tadi nih Pak, ya, apakah ada ditemukan mungkin temuan-temuan yang memang tidak sesuai itu Pak selama pemegang saham ini untuk melaporkan melalui notaris kemudian ke Permenkum tersebut? Nah, itu apakah ada temuan-temuan yang mungkin sedikit tidak sesuai dengan yang dilaporkan atau
suguhkan ke Permenkum Oke. atau ke notaris. Menarik. Jadi sedikit sharing ya. Jadi tidak sedikit ya yang kami kadang duduk sama rekan-rekan yang berpraktek di bidang konsultan pajak, KKP, kantor konsultan pajak itu yang apa ya namanya? Saya yakin ya setiap produk hukum yang dilayangkan pasti ada kekosongan ya. Saya yakin. Semisal hal ini di perpajakan itu kerap itu mungkin dia udah lapor nih SPT tahunannya, dia udah lapor, namun seiring berjalannya waktu rupanya terdapat koreksi, ya kan? Kadang misalnya Mas Putra punya PT sudah lapor, udah sampaikan ke kantor pajak di Kortex, sudah sampaikan, terus tahu-tahu rupanya ada yang tertinggal, lupa dimasukin. Betul. Mungkin ada invoice atau ada aset misalnya, yang mungkin ada penambahan aset beli saham dari mana, lupa dimasukin, kan gitu. Kan fatal. Berarti kita pasti akan mengajukan koreksi dong. Betul. Terhadap apa yang sudah kita laporkan. Benar kan? Benar. Nah, di Permenkum nomor 49 tahun 2025 ini kami belum nampak kalau misalnya dia sudah lapor nih, neracanya dia udah laporan tahunan, laporan keuangannya sudah terlanjur nih, dilaporkan oleh sang notaris ke Kementerian Hukum melalui sistem administrasi badan hukum. Terus tahu-tahu nanti di bulan Agustus apa di September ya, tahu-tahu ada temuan, waduh ini kemarin lupa nih dimasukin misalnya. Nah pertanyaannya adalah apakah setelah dikoreksi nih KKP-nya di konsultan pajak kan lapor ulang nih. Ini sorry ya Pak kantor pajak, saya lupa nih masukin ini. Ini yang terbaru ya misalnya. Nah, apa yang terjadi? Di Permenkum nomor 49 itu belum mengatur tuh. Apakah kita perlu resubmit ulang atau revisi ulang atau seperti apa? Karena belum diatur secara tegas. Belum diatur secara detail. Apakah kalau ada terjadi koreksi pada laporan keuangan kita, itu perlu untuk disampaikan untuk kedua kalinya. Nah itu belum diatur sebenarnya. Jadi tentu dari ini ya mungkin akan disempurnakan kembali aturannya seperti apa. Karena itu tadi dengan adanya Permenkum 49 ini, pemerintah itu berharap Kementerian Hukum itu juga ikut mengawasi dari setiap apa yang akan dilakukan, keeksisan daripada perseroan itu sendiri. Baik, tapi maksud saya adalah sudah ada terjadi seperti itu. Iya. Sudah ya. Iya. Baik. Pak Erwin, kita ke pariwara dulu Pak Erwin. Siap. Kita istirahat dulu pemirsa Batam TV. Ini pembicaraan kita atau pembahasan kita semakin menarik tentunya. Ini sekaligus bisa mengedukasi nih Pak Erwin. Iya. Mudah-mudahan. Untuk mereka atau pemegang saham yang sedang menyimak kita pada siang hari ini. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tentunya di Dialog Khusus kami akan segera kembali. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city.
Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Beragam peristiwa penting, isu terkini, dan fakta yang perlu kita ketahui. Dikupas tuntas bersama narasumber terpercaya dan ahli di bidangnya. Menghadirkan pembahasan tajam, objektif, dan mendalam untuk membuka wawasan kita tentang berbagai persoalan bangsa dan kehidupan sehari-hari. Dialog Khusus. Program yang menyajikan informasi, solusi, dan sudut pandang berbeda dalam satu forum eksklusif. Saksikan Dialog Khusus hanya di Batam TV. Lebih dekat dengan fakta, lebih memahami makna. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Oke, Anda kembali lagi bersama kami pemirsa dalam program Dialog Khusus untuk edisi Jumat 10 Juli 2026 dan kita masih bersama Pak Hermin dan kita masih membahas untuk mengupas tuntas tentang RUPS tahunan yang sudah saya sebutkan di awal tadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40/2007 dan Permenkum Nomor 49/2025. Tadi di sesi pertama pemirsa sudah kita perkenalkan atau sudah dijelaskan oleh Pak Hermin sendiri mengenai sebenarnya RUPS tahunan itu apa ya. Dan di seksi kedua kita kali ini pemirsa mungkin kita lebih konsen atau fokus ke konsekuensi nih Pak Hermin ya. Oke, baik. Nah, tadi kan di sesi pertama ini sudah jelaskan nih alurnya seperti apa begitu ya, sesuai sebenarnya sudah ada dari dulu dan untuk peraturan dari Permenkum nomor 49/2025 itu juga sudah dijalankan tentunya ya. Nah, ini tentunya pasti ada juga kita lihat atau kita bicarakan bahwasanya untuk konsekuensinya itu juga pasti akan ada nih Pak Hermin ya. Nah, apabila ya sebagai kita sebenarnya pemegang sahamnya aja ya. Iya. Mengabaikan gitu atau ya paling sering ya saya lupa nih. Lalai lah seperti itu. Apakah ada sanksi yang akan diberikan kepada pemegang saham tersebut? Baik. Jadi sesuai dengan segmen pertama tadi, Mas Putra, saya sampaikan bahwa sebelumnya kan sebelum diterbitkannya atau diresmikannya Permenkum nomor 49 tahun 2025 ini, sebelumnya sudah ada Permenkum nomor 21 tahun 2021 ya, di mana memang di Permenkum nomor 21 ini belum mengatur secara terperinci lah untuk kewajibannya untuk disampaikan ke Kementerian Hukum melalui sistem administrasi Badan Hukum. Juga tentu belum diatur juga di nomor Permenkum nomor 21 ini terkait sanksi. Nah, jika kita
mengacu pada Permenkum nomor 49 tahun 2025 ini. Nah, ini sudah udah diatur nih. Udah diatur terkait sanksi. Ya, sanksi atau kita sebut dampak lah ya. Dampak apabila PT yang berbentuk badan hukum ini lupa atau mungkin lalai atau mengabaikan dengan sengaja tidak melakukan laporan tahunan ini melalui akte notaris ya. Maka di Permenkum nomor 49 ini sudah mengatur bahwa nanti si PT ini ya, badan hukum ini nantinya akan mendapat teguran berbentuk surat. Jadi karena ini adalah administratif, maka ada sanksi administratif berbentuk surat teguran. Jadi dari Kementerian Hukum nanti akan menyampaikan surat teguran yang sifatnya itu memberitahulah, mengingatkan bahwa ini sudah waktunya, harus melakukan laporan penyampaian laporan tahunan. Namun kalau semisal lebih fatalnya lagi sudah dijewer nih, sudah dijewer tapi juga belum menyampaikan, begitu ya. Maka nanti dari Kementerian Hukum akan memblokir akses yang sifatnya sementara lah ya, saya sebut sebagai sementara, sehingga PT ini ya, PT kita ini, jadi balik sedikit ya, kita tarik ke segmen pertama yang mungkin sedikit saya lupa menyampaikan. Jadi di perseroan terbatas ini atau PT, kita mengenal namanya rapat umum pemegang saham tahunan, yang pertama. Yang kedua, kita juga mengenal namanya rapat umum pemegang saham luar biasa. Iya. Jadi artinya dengan kalau semisal kita tidak melakukan laporan tahunan tadi, maka bisa dipastikan ketika PT ini ingin melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa, yang mana nanti perlu persetujuan atau disampaikan ke Kementerian Hukum, maka itu tidak bisa diakses. Saya ambil contoh ketika PT ABC dengan lewatnya waktu tidak melakukan penyampaian laporan tahunan ya, dan laporan keuangannya ke Kementerian Hukum. Kemudian PT ABC ini kepengen untuk ada pergantian komposisi saham, atau misalnya ada restrukturisasi terkait kepengurusan direksi ataupun dewan komisaris. Nah, itu nanti nggak bisa tuh diakses nggak bisa. Jadi dia itu nggak bisa melakukan perubahan, baik itu dari perubahan direksi komisaris, baik dari perubahan modal semisalnya, pokoknya yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar itu tidak bisa. Agar itu bisa dinikmatin atau diakses kembali, PT itu wajib menyampaikan terlebih dahulu terkait terkait RUPS tahunannya dulu. Setelah itu baru akan dibukakan pintu berikutnya untuk bisa merubah direksi sama komisarisnya. Jadi artinya kalau kita nggak nyampai laporan tahunan, sederhananya adalah PT ini nggak bisa buat apa-apa deh gitu. Mau perubahan modal, perubahan anggaran dasar, atau nanti mau penyesuaian kode KBLI yang terbaru di 2025, semua itu kalau bahasa kita bilang oraiso semua. Itu untuk sanksi ketika di level, kita katakan level untuk diblokir semua aksesnya. Nah, kalau apakah masih ada level tinggi lagi pada sanksi nih, Pak Hermin? Misalkan nih, udah di tahap pertama diberikan teguran, diabaikan lagi pemirsa, terus diblokir aksesnya semuanya, tidak bisa apa-apapun gitulah ya. Nah, diabaikan lagi, itu apakah ada sanksi lebih tinggi lagi nih Pak Hermin? Tidak ada. Sebenarnya kalau sampai dia diblokir ya aksesnya di Kumham, ya PT ini artinya nggak terbaca sama sekali, dan itu pasti akan mempengaruhi di aktivitas dia ya. Mau expand nggak bisa, semua nggak bisa karena terblokir. Nah, kita juga dengar-dengar bahkan nanti untuk di OSS-nya yang merupakan layanan online untuk penerbitan izin usaha dan sebagainya juga akan di-freeze. Dengar-dengarnya begitu nih. Tapi kan kita belum tahu nih apakah sejauh mana nanti implementasinya apabila lalai ya. Tapi itu cukup jerah kalau misalnya
kita sebagai pelaku usaha ya, saya sebagai pelaku usaha, kemudian hak akses saya di Kumham itu diblokir, wah itu kita nggak bisa ngapa-ngapain loh. Seperti manusia tanpa gadget kali ya Pak. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak. Iya. Oke, Pak, sudah jelaskan belum nih Pak untuk batas waktu penyelenggaraan RUPS tahunan tuh? Batas waktunya. Jadi sesuai dengan segmen pertama, Mas Putra, Kementerian Hukum memberikan waktu selama 6 bulan. 6 bulan ya. Setelah kita tutup buku PT ya. Oke. Setelah kita penutupan pembukuan PT kita, itu diberi 6 bulan lah untuk menyampaikan. Biasanya kan kalau tutup buku itu biasanya akhir tahun ya. Akhir tahun. Berarti dikasih waktu 6 bulan ke depan sampai ya. dengan bulan Juni mendatang gitu ya. Okay. Saya lebih tertarik itu yang perlu kita dalamin, Mas Putra. Itu terkait kalau misalnya ada pelaku usaha yang ingin melakukan laporan tahunan. Nah, itu apa saja yang perlu disiapkan, Pak? Nah, kalau untuk laporan tahunan itu sendiri, Mas Putra, kita itu sebenarnya concern di direksi, komisaris sama para pemegang saham yang harus melek akan Permenkom nomor 49 ini sendiri. Okay. Nah, kalau direksi yang tidak update terkait regulasi ini, ya, pemegang saham diharapkan memberi sinyal, Pak Direksi, Pak Direktur, kapan nih kita bikin laporan tahunan, laporan saling keuangan. mengingatkan. Iya, saling mengingatkan. Okay. Dan sebagai seorang direksi, ya tentu dia harus mempersiapkan beberapa dokumen, ya. Misal, jadi ini kita masuk di tata cara pelaksanaan RUPS tahunan lah ya. Jadi umumnya direksi atau direktur yang akan memimpin rapat toh. Betul. Dalam forum tersebut. Betul. Dan tentu kalau mengacu di anggaran dasar setiap PT, pasti ada namanya tempat dan pemanggilan RUPS. Tempat dan pemanggilan. Di mana RUPS ini akan diadakan dong. Apakah di kedudukan PT atau di mana. Kan gitu. Jadi artinya yang pertama-tama yang harus disiapkan daripada direksi ini adalah atau direktur harus mengagendakan terlebih dahulu. Ini RUPS tahunannya mau dilaksanakan kapan? Ditentukanlah dulu tanggalnya. Ditentukanlah dulu tempatnya. Ditentukanlah dulu agendanya apa. Jelas RUPS tahunan. Kan gitu ya. Setelah itu akan diedarkan ke para pemegang saham sama komisaris. Yang sifatnya bisa berbentuk surat tercatat elektronik atau terbit lewat media kabar. Jadi tergantung ya, tapi umumnya ya panggilan resminya itu secara tercatat, ya dikirim secara surat ke yang bersangkutan pemegang saham. Nah itu langkah pertama tuh, yang tugas atau PR-nya si direktur tadi, nyiapin dulu nih panggilannya. Jadi jangan dadakan kan gitu, ada jedanya entah itu berapa hari atau berapa. Pertama, kedua bicara laporan keuangan atau laporan tahunan, tentu pada saat laporan keuangan ini, jauh hari akan disiapkan dong sama jajaran direksi, mungkin sama akuntingnya, atau sama konsultan pajaknya. Apakah tahun ini akan ada pembagian dividen? Kan namanya PT tidak terlepas dari profit, begitu kan? Diharapkan PT ini berkembang maju sehingga nanti bisa bagi-bagi duit kan gitu ya, dividen. Ya tentu nanti harus disepakati. Ya, di neraca yang sudah ada di laporan keuangan itu akan tertera tuh. Neracanya itu laba ditahannya mau disepakati berapa, kasnya berapa, kemudian dia punya dividen yang mau dibagikan apakah ada. Nah, itu harus disiapkan tuh sama si direktur sebelum RUPS itu terlaksana, begitu ya, di hadapan pejabat umum atau notaris itu sendiri. Ketiga, ya tentu setelah ini sudah ada dokumennya, ya tentu dari si direksi ini tentu harus menyiapkan segala dokumentasi yang ada. Misalnya ada legalitas berupa akte pendirian perusahaannya, SK Kementerian Pengesahan PT tersebut. Nah itu harus disiapkan. Setelah kesemua dokumennya udah ada, ya nanti akan diserahkan ke notaris. Nah banyak juga yang saya dengar di luar itu, kenapa harus diaktekan kan gitu Mas Putra? Iya betul. Karena PT sudah
lama toh kan, dari 2007 sudah ini. Tapi kenapa hari ini mesti diaktekan? Benar kan? Betul. Dan kenapa baru sekarang? Iya. Gitu, mungkin kenapa nggak dari dulu betul, harus diaktekan? Itu mau saya tanyakan setelah ini. Kan sebenarnya. gitu ya. Iya. Kenapa harus hari ini? Nah, salah satu yang di era pemerintah Pak Prabowo Subianto ingin memastikan adalah bahwa setiap orang yang ingin berinvestasi wajib mendapatkan kepastian hukum. Dan hari ini kita tuh banyak melihat peristiwa-peristiwa antara pemegang saham, direksi, komisaris itu tidak punya salah satu silaturahmi yang baik. Jadi sebenarnya dengan adanya RUPS tahunan ini, setiap tahun bisa dipastikan direksi, komisaris, dan pemegang saham itu ketemu. Harus sejalan ya Pak? Iya. Makanya kenapa harus diaktekan? Betul. Karena dengan akte otentik inilah kita bisa memastikan bahwa yang namanya akte otentik adalah pembuktiannya berkekuatan sempurna atau kan gitu ya. Oke. Iya. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ya. Jadi dengan dicatatkan melalui akte notaris, kita bisa memastikan si notaris tahu dari hulu ke hilir jalannya rapat ini. Dan tentu dengan akte notaril tadi, si notaris juga bisa memastikan toh keabsahan tanda tangannya. Iya. Benar nih direksinya hadir nih. Benar nih Mas Putra hadir langsung sidik jari nih misalnya. Dan bisa dipastikan juga tanggal tanda tangannya. Sehingga melindungi siapa? Melindungi semuanya ada gugat-menggugat di kemudian hari. Jadi meminimalisasi adanya sengketa dan juga melindungi pihak ketiga yang merupakan eksternal dari PT tersebut. Gitu. Oke, berarti ini prosesnya seperti itu ya Pak Herbit ya. Nah tadi sesuai dengan yang tadi dijelaskan, yang saya mau tanya tadi itu adalah kenapa baru sekarang gitu ya, kenapa juga harus seperti ini tuh. Nah dari Pak Herbit sendiri bagaimana nih Pak untuk merubah mindset dari pemirsa sedang menyimak kita pada siang hari ini, mungkin ya kenapa harus ke notaris dulu nih? Ini mungkin dari mindset beberapa nih ya Pak ya. Apakah ada pengeluaran lagi nih? Ya, begitu. Iya. Nah, itu pasti ya Pak ya, itu pasti akan ada gitu. Pasti. Ya. Nah, dari Pak Herbit sendiri ini bagaimana cara untuk meyakinkan atau ya merubah mindset mereka lah, karena ini bahwasanya untuk laporan melalui notaris ini adalah ya sangat penting dan sudah diberlakukan di Permenko nomor 49 tahun 2005 ini. Gitu, silakan Pak. Iya. Jadi kalau kami menurut kacamata kami loh ya, bisa aja tidak sesuai dengan apa yang pemirsa ini ya, bahwa Permenko nomor 49 diresmikan untuk memastikan PT yang berjalan ini itu benar-benar eksis dan tercatat ya di kementerian dan benar-benar masih aktif gitu ya. Yang harus diketahui adalah jika diaktekan itu sebenarnya bukan hanya laporan keuangan dan laporan tahunan ya yang diisukan pada yang dituangkan ya dalam akte tersebut, tapi melainkan juga ya di sana nanti akan ada yang namanya persetujuan untuk pembebasan tanggung jawab terhadap si direksi dan komisaris selama 1 tahun menjalankan jabatannya gitu. Jadi selain nanti yang agendakan RUPS tahunan itu yang disahkan adalah pelaporan keuangan yang pertama, kedua juga terkait dia punya laporan tahunan ya, dan dia punya penentuan laba, serta juga ada pembebasan direksi dan komisaris, sehingga ini bisa memastikan secara kepastian hukumnya begitu. Dan mungkin ada satu poin yang cukup penting juga. Kalau di laporan keuangan perusahaan tertentu, kita mengenal namanya dana CSR. Jadi ada dana yang harus disalurkan untuk benefit para sosial di lingkungan PT tersebut. Nah, itu juga nanti akan diatur di neraca laporan keuangan itu sendiri, sehingga ini akan sinkron ya, akan sinkron dan lebih teratur secara
administratifnya. Oh, dan satu juga, apa yang menjadi pegangan kita bahwa benar nih, misalnya Mas Putra, Mas Putra melalui notaris ABC, ya kan, melalui ABC sudah bikin RUPS tahunan. Terus buktinya apa? Bahwa PT-nya Mas Putra ini sudah diterima sama Kementerian Hukum dong, benar dong? Dan mungkin sudah dinyatakan sah secara hukum, itu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Gitu. Baik, jadi pada umumnya setelah nanti direksi, komisaris, para pemegang saham melakukan penandatanganan lah, ya, di kantor sebuah notaris, ya, misalnya seperti itu. Nantinya si notaris itu akan menyampaikan kepada Kementerian Hukum melalui platform daripada Kementerian Hukum yang namanya Sistem Administrasi Badan Hukum. Nah, setelah si pejabat umum sudah input, ya, nantinya dari platform Sistem Administrasi Badan Hukum ini akan menerbitkan bahwa PT ABC atau PT Mas Putra Berjaya sudah melakukan kewajibannya, menyampaikan kewajibannya dalam laporan keuangan dan laporan tahunan. Jadi ada produk tuh yang terbit. Nah, nanti si notaris lah yang akan cetak dan serahkan ke Pak Putra, ke Mas Putra, dan itulah menjadi dokumentasi dari PT Mas Putra. Dikip, inilah bukti. Jadi jikalau ada mungkin something atau ya ini loh, ini saya udah daftar, gitu. Jadi itulah menjadi acuannya. Artinya itu buat pegangan sebuah pemegang saham itu jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Benar, Pak. Kita bisa menunjukkan seperti itu, dan itu apakah kuat itu Pak? Pasti. Kuat ya, karena sudah dilaksanakan oleh hukum ya Pak? Iya, karena itu langsung dicetak dari platformnya Kementerian Hukum. Jadi apa ya namanya, ya secara otentiknya bisa dipastikan. Jadi dengan itu PT-nya sudah ya mungkin manakala sistem down, terus kemudian nggak bisa diakses, ya kan? Ya setidaknya ini, kok bisa diblok ya? Padahal saya udah lapor loh ini. Nah, ini minimal ada buktinya. tertinggal, begitu. Siap. Ini sangat menarik ya Pak Pemirsa. Ini mungkin Anda yang saat ini sedang menjalankan suatu usaha di tempat usaha atau pemegang usaha atau saham bahkan ya pemirsa Batam TV ya, ini kalau jika Anda menyimak dari sesi pertama tadi itu sangat luar biasa dan sekaligus mengedukasi Anda tentunya, makanya kita hadirkan Pak Hermin sendiri sudah jelaskan tentunya ya. Pak Hermin, kita boleh ke pariwara lagi ya Pak. Baik. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSPP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Beragam peristiwa penting, isu terkini, dan fakta yang perlu kita ketahui.
dikupas tuntas bersama narasumber terpercaya dan ahli di bidangnya. Menghadirkan pembahasan tajam, objektif, dan mendalam untuk membuka wawasan kita tentang berbagai persoalan bangsa dan kehidupan sehari-hari. Dialog Khusus, program yang menyajikan informasi, solusi, dan sudut pandang berbeda dalam satu forum eksklusif. Saksikan Dialog Khusus hanya di Batam TV. Lebih dekat dengan fakta, lebih memahami makna. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di program Dialog Khusus, dan kita sudah masuk di segmen terakhir. Namun sebelum kita closing statement untuk pembahasan kita kali ini bersama Pak Herbin tentunya mengenai RUPS tahunan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40/2007 dan Permenkum Nomor 49/2025. Mungkin kita kembali ke Pak Herbin lagi nih Pak. Jadi setelah sudah dijelaskan oleh Pak Herbin lagi nih Pak ya, apa yang akan menjadi himbauan Pak Herbin sendiri nih kepada mereka sang pemegang saham untuk melaksanakan proses laporan atau ya pemegang saham ini untuk melalui notaris itu sendiri nih Pak Herbin? Kalau saya juga, karena kita juga pelaku usaha, jadi saya lebih kita lebih straightforward aja sih mulai ke depan. Saya pribadi sikapnya dengan dewasa ya. Dewasa maksudnya adalah ya wes itu udah diimplementasikan, dan ketika Permenkum Nomor 49 tahun 2025 ini diterapkan, memang di latar belakangi ya, yaitu pemerintah melalui Kementerian Hukum ingin memastikan bahwa tidak ada perusahaan yang fiktif, dan kepengen ada investor luar yang masuk juga melihat bahwa Indonesia itu semua perusahaannya itu taat akan administrasi, dan itu juga menggugah kita sebagai pemegang saham ya, atau kita sebagai direktur. Hari ini mungkin kita juga menjabat mungkin sebagai komisaris di sebuah perusahaan, membuat kita lebih taat akan administratif ya. Jadi saya pikir ya mesti kita tanggapi sama-sama, karena segala sesuatu niat yang baik ya, kami yakin akan maksimal hasilnya. Oke, itu dia. Nah, ini sebelum kita closing statement nih Pak Herbin, mungkin kita kembali sekali lagi kita dengarkan untuk closing statement dari Pak Herbin sendiri mengenai RUPS tahun ini apa sebenarnya untuk pemirsa yang sedang kita pakai pantun deh. Boleh, silakan. Pakai pantun aja deh. Ya, silakan. Apa ya? Oke, burung kenek-kenek hinggap di atas dahan. Ewa. Oke, pesan datuk dan nenek, jangan lupa lapor RUPS tahunan. Oke. Luar biasa. Oke, Pak, closing statement untuk terakhir kalinya Pak. Mungkin bagi mereka pemegang saham yang saat ini menyimak kita untuk
jangan terlambat mungkin, jangan mengabaikan mungkin. Iya, closing statement dari Pak Herwin boleh silakan Pak. Ya, saya pikir karena ini sudah menjadi regulasi daripada pemerintah itu sendiri, ya dari tahun lalu, akhir tahun ya sudah diberlakukan, ya sama-sama aja lah kita junjung, ya kita mengapresiasi lah setiap upaya-upaya di masa kepemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto selalu mengupayakan yang terbaik untuk para pelaku usaha. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Herwin sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Batam TV. Tentunya apa yang sudah dibahas pemirsa Batam TV untuk sore hari ini mengenai RUPS tahunan sesuai Undang-Undang Nomor 40/2007 dan Permenkum Nomor 49/2025 semakin menyadarkan kita bahwasanya untuk laporan ini sangatlah penting sekali ya. Jadi apapun itu silakan bagi Anda yang ingin melaporkan ya untuk laporan pemegang sahamnya sendiri boleh karena ini sudah dari Permenkum Nomor 49/2025 sudah ditentukan tentunya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Herwin untuk penjelasannya. Semoga bisa menjadi ilmu bagi kita semua dan khususnya buat pemegang saham. Amin. Yang menyimak kita pada siang hari dan juga pemirsa untuk Anda terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi tentunya untuk di segmen atau dialog khusus edisi berikutnya. Akhirnya saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.